Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Pemirsa IBTV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di pertemuan sebelumnya kita membahas tentang rusaknya hati, perusak hati. Dan pada pertemuan saat ini kita akan membahas hal-hal yang dapat memperbaiki hati. Yang pertama adalah membaca Al-Quran dengan mentadaburinya. Para salafun soleh, orang-orang soleh terdahulu sudah mencontohkan bagaimana mereka berinteraksi dengan Al-Quran. Salah satu contohnya adalah ibunda kita, Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Suatu ketika keponakan beliau yang bernama Al-Qasim bin Muhammad bin Abu Bakar radhiyallahu an pergi untuk bertemu dengan bibinya, yakni Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Pertemuan yang biasa seorang keponakan di samping ingin menimba ilmu kepada bibinya, juga ingin menjenguk bibinya. Ketika sampai di rumah bibinya, dia jumpai bibinya membaca ayat Famanallahu alaina wa waqana adabas samum. Diulang-ulang terus sambil Bunda Aisyah meneteskan air mata. Maka Qasim bin Muhammad tidak jadi mengetuk pintu, kemudian dia melanjutkan pergi ke pasar untuk menyelesaikan suatu urusan. Setelah urusannya terselesaikan, maka Qasim bin Muhammad kembali lagi ke rumah bibinya, dan dia masih mendapati bibinya membaca ayat Famanallahu alaina wa waqana adzabas samum. Terus di dalam surat Tur, dan kami karuniakan kepadamu yakni surga dan memelihara kamu dari api neraka. Ibunda Aisyah radhiyallahu anha begitu tersentuh dengan ayat tersebut. Ini menunjukkan bahwa di dalam hati beliau tergabung sifat khauf dan roja. Beliau takut akan azab neraka dan beliau mempunyai harapan yang tinggi terhadap jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Dan itu adalah potret salafus soleh, gimana Al-Quran itu begitu menancap di dalam hati mereka. Mereka setiap membaca punya pengaruh di dalam hati mereka. Ini sehingga rasa tangisan itu menimbulkan khosyah, menimbulkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, contoh dari Nabi kita Muhammad SAW. Pernah suatu ketika beliau memerintahkan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an untuk membaca ayat Al-Quran. Maka Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an mengatakan, "Ya Rasulullah, bukankah Al-Quran itu diturunkan pada dirimu sendiri? Bukankah engkau yang paling sempurna di dalam pembacaan Al-Quran?" Maka Rasulullah SAW mengatakan, "Sesungguhnya aku ingin mendengarkan bacaan Al-Quran dari dirimu." Maka kemudian Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an membaca surat An-Nisa. Ketika sampai pada ayat "Fakaifa ji'na min kulli ummatin bisyahid", maka Rasul sallallahu alaihi wasallam meneteskan air mata. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Abdullah bin Mas'ud, "Hasbukal an", cukup wahai Abdullah bin Mas'ud. Nabi kita Muhammad SAW ketika mendengarkan ayat tadi begitu terpengaruh. Beliau membayangkan begitu beratnya nanti di pengadilan akhirat. Beliau menjadi saksi bagi seluruh manusia. Beliau menjadi saksi di antara para rasul. Itu adalah pekerjaan yang sangat berat, mempengaruhi jiwanya.
Ini menunjukkan bahwa mentadaburi Al-Quran yang bisa mempengaruhi jiwanya itu akan dapat memperbaiki hati. Kemudian yang kedua adalah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Ketahuilah hanya dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, mengingat Allah Subhanahu wa taala menjadikan hati menjadi tenang. Apabila seorang manusia ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, terus-menerus berusaha untuk zikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan zikir dengan yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, niscaya hatinya akan tenang. Tetapi ketika dia lalai, bahkan lupa, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghukumnya sebagaimana di dalam surat Toha ayat yang ke-124. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Barang siapa yang berpaling dari mengingatku, maka aku akan jadikan baginya kehidupan yang sempit. Wa nakhsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan aku akan mengumpulkan mereka di hari kiamat dalam keadaan buta. Ini adalah sebuah keadaan yang sangat menyakitkan. Di ayat yang berikutnya, para calon penduduk neraka yang dibutakan oleh Allah Subhanahu wa taala mengatakan, qala lima hasartani a'ma wa qad kuntu basira. Bagaimana kami bisa buta ya Allah di akhirat ini, padahal sesungguhnya di dunia kami benar-benar melihat. Ini menunjukkan orang-orang yang melupakan Allah Subhanahu wa taala, lalai dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, akan menimpa azab yang pedih di akhirat. Ini adalah dua tips kita menjaga merawat hati kita. Semoga kita bisa mengaplikasikannya di dalam hidup kita. Aqulu qouli hadza fa astaghfirullah li wa lakum innahu wal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PIB TV, media dakwah pesantren Imam Bukhari.